don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, menyampaikan akan memanggil pemain keturunan untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Sudah ada 3 nama yang dikantongi pelatih berusia 47 tahun itu. Indonesia akan tampil di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah pada 10 November, 2 Desember mendatang. Tim pelatih sudah menyiapkan roadmap supaya tampil maksimal di kejuaraan 2 tahunan itu. Dalam waktu dekat, Bima Sakti akan menyeleksi pemain kelahiran 2006 sampai 2007. Dia mengatakan akan memanggil pemain keturunan yang sudah punya paspor Indonesia. Salah satu yang jadi incaran adalah Welber Jardim. Pemain berusia 16 tahun itu kini membela tim muda raksasa Brasil, Sao Paulo. Welber memiliki ibu yang berasal dari Indonesia dan ayah dari Brasil, Elisangelo de Jesus Jardim, yang pernah membela Borneo FC pada tahun 2004 hingga 2005, Persekaba Badung pada tahun 2005 hingga 2006, dan Persiba Balikpapan. Saya menyampaikan, kita akan beri kesempatan pada pemain diaspora yang telah berpaspor Indonesia. Pemain keturunan yang orang tuanya mungkin bapak atau ibu orang Indonesia, tapi punya paspor, kata Bima Sakti. Kami akan berikan kesempatan yang kelahiran 2006 sampai 2007. Welber yang Brasil kayaknya sudah punya paspor jadi masuk list untuk dipanggil di seleksi di Indonesia, imbuhnya. Sementara ini ada Welber Jardim yang Sao Paulo, lalu ada 2 lagi yang akan dilihat dulu, tambah ex-kapten Timnas Indonesia era 2000-an itu. Adapun para pemain yang akan mengisi skuad Timnas U17 di Piala Dunia U17 2023, disinyalir sebagian besar adalah jebolan Timnas Indonesia U16 yang juara Piala AFF tahun lalu. Tapi, semuanya akan tetap menjalani seleksi. Selain itu, PSSI menyampaikan, tim pelatih Timnas U17 akan lakukan seleksi di 9 kota di tanah air. Persiapan akan dikebut karena kejuaraan tinggal 4 bulan lagi. Bima Sakti menjelaskan, para pemain keturunan akan dipanggil saat seleksi di Indonesia, atau bisa saja saat Timnas Indonesia U17 melakukan TC di Eropa dan lainnya. Namun, apabila kualitas para pemain keturunan itu tidak sesuai kriteria, mereka akan digantikan pemain lokal. Semua pemain muda punya kans untuk membela Timnas U16 di Piala Dunia U17 2023. Memang akan lebih mudah saat seleksi di Eropa. Ada rencana uji coba di sana karena aksesnya lebih dekat. Tapi tak menutup kemungkinan dipanggil di awal ke Indonesia, karena untuk memadukan pemain yang ada dan baru, jelas Bima Sakti. Kami akan seleksi, kalau lebih bagus dari pemain lokal akan kita beri kesempatan, tapi kalau tidak, maka kita kasih ke pemain lokal. Tapi yang paling penting kami berikan kesempatan mereka untuk kita lihat bersama-sama, jelas Bima Sakti. Pelatih Brasil yang menangani Bali United, Stefano Cugurra alias Teku, berharap PSSI mengundang negaranya setelah sukses mendatangkan Timnas Argentina. Kedatangan Argentina sebagai lawan uji coba Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 membuat PSSI pimpinan Erick Thohir mendapat apresiasi. Meski tidak membawa Lionel Messi dan tampil dengan sebagian pemain pelapis, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tetap riuh oleh penonton. Setelah Argentina, banyak yang berharap Timnas Indonesia bisa kembali mendatangkan negara top. Salah satu yang punya harapan itu adalah Teku, pelatih Bali United asal Brasil. Semoga setelah Argentina, Timnas Brasil bisa diundang ke Indonesia, kata Teku dilansir dari laman Bali United, Kamis, 29 Juni 2023. Hadirnya Brasil ke tanah air mungkin saja terjadi. Erick Thohir sebelumnya mengatakan bakal ada satu tim top dalam setiap tahun ke Indonesia untuk bermain dalam FIFA Matchday. Brasil menjadi salah satu negara yang dibidik PSSI. Selain itu ada lagi Portugal, Maroko hingga Prancis. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan uji coba melawan negara top untuk mengukur mental bermain. Meski harus diakui akan sangat susah mencari kemenangan. Saya bilang pasti ada karena Ketua Umum PSSI Pak Erick itu salah satu tujuannya di FIFA Matchday adalah untuk membuat mental anak-anak kita terasa, uji nyali, ujar Zainuddin Amali.
Tentu uji nyali itu dengan melawan tim peringkat yang ada di atas, kemudian ditanya siapa-siapa saja, ya banyak. Dengan Portugal ya, salah satunya Brasil ya, Maroko ya, begitu, pungkasnya. Di sisi lain, pemain Garuda Select diharapkan bisa dipanggil ke Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Netizen sampai menyenggol Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ada dua pemain Garuda Select yang memiliki performa menjanjikan meski ketika diturunkan dari bangku cadangan pada program Garuda Select. Mereka yakni Raihan Utama dan Muhammad Ragil. Keduanya kerap membawa perubahan saat Garuda Select berjumpa lawannya. Tak sedikit dari kesempatan yang diberikan, mereka mencetak gol. Raihan Utama menjadi sosok pemecah kebuntuan berkat gol dari tendangan apiknya saat Garuda Select bersua Bournemouth. Begitupun dengan Ragil yang turut membantu kemenangan 6-0 atas Huddersfield Town pada Rabu, 22 Maret 2023. Ia mencetak 1 dari 6 gol Garuda Select dan membuat timnya menang. Saat ini tengah beredar isu naturalisasi gelandang asal Senegal, Rosoul Chamara. Timnas Indonesia U17 diprediksi menggila di Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, Rosoul Chamara memiliki kualitas kontrol bola, operan, fisik yang kuat, hingga dribbling yang ciamik. Kualitas Rosoul Chamara sendiri dibeberkan oleh akun TikTok resmi Garuda Select, Garuda_Select. Dalam salah satu videonya, para pemain Garuda Select mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki oleh gelandang asal Senegal itu. Di antaranya, Rosoul Chamara disebut memiliki fisik yang kuat, kualitas kontrol dan operan, hingga dribbling yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan secara konsisten juga mendapat sorotan. Tak tanggung-tanggung, akun Garuda Select menggambarkan Rosoul Chamara sebagai seorang jenderal di lapangan. Bagaimana tidak, Rosoul memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, berdasarkan penilaian rekan setimnya. Sehingga, para netizen di kolom komentar unggahan akun Garuda Select itu meminta Rosoul Chamara untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Sebab, jika diperkuat gelandang asal Senegal itu, Timnas Indonesia U17 diprediksi menggila di Piala Dunia U17 2023. Sayangnya, belum diketahui apakah Rosoul Chamara memiliki darah Indonesia atau tidak. Yang jelas, Chamara menjadi salah satu pemain asing di Garuda Select, program yang mencampur bakat Indonesia dengan talenta luar negeri. Sementara itu, pemain berusia di bawah 17 tahun belum bisa dinaturalisasi berdasarkan peraturan undang-undang. Sehingga, PSSI perlu menunggu Chamara tinggal di Indonesia selama 5 tahun dulu untuk bisa dinaturalisasi. Terlepas dari hal itu, Chamara menyukai sejumlah hal yang ada di Indonesia. Dalam suatu unggahan Instagram Story Garuda Select beberapa waktu lalu, dia pernah mengutarakan kesukaannya terhadap makanan-makanan Indonesia. Makanan Indonesia sangat lezat. Saya suka nasi, martabak dan ayam, jelas Chamara. Gelandang Senegal Rosoul Chamara diminta perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Kualitasnya mendapatkan pujian dari sesama pemain dan juga para netizen Indonesia. Kualitas Rosoul Chamara diulas oleh akun resmi TikTok Garuda Select, Garuda_Select. Dalam video tersebut, para pemain mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki olehnya. Rosoul diklaim memiliki kualitas kontrol dan operan yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan juga mendapat sorotan. Garuda Select menggambarkannya sebagai seorang jenderal, sesuai dengan keterangannya dalam caption unggahan tersebut. Rosoul memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, menurut rekan setimnya. Imbas dari performa apik tersebut, para netizen di kolom komentar unggahan akun TikTok Garuda Select pun mengharapkannya membela Timnas Indonesia U17. Memang, ada banyak pemain Garuda Select yang bisa dipanggil untuk memperkuat tim asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 nantinya. Beragam reaksi netizen muncul usai bintang timnas Argentina Nicolas Tagliafico lagi-lagi mengunggah keindahan alam di Bali melalui media sosial miliknya, Kamis, 29 Juni 2023. Bintang timnas Argentina Nicolas Tagliafico memilih untuk tidak langsung pulang ke negaranya usai menghadapi timnas Indonesia pada laga uji coba agenda FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 19 Juni lalu.
Tagliafico memilih untuk berlibur di beberapa tempat di Indonesia seperti Pulau Komodo dan Bali. Hampir setiap hari Tagliafico mengunggah kegiatannya di Indonesia sekaligus menampilkan keindahan alamnya.